Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita masih surat Al-Mujadilah. Insyaallah yang lalu kita kaji ayat nomor 8. Kita lanjutkan pagi ini ayat nomor 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal 'udwan wa ma'syiyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun. Jamaah, masalahnya masih apa yang disebut dengan najwa, yaitu yang lalu kita kaji Allah memerintahkan kita supaya memperhatikan orang yang sering kali mengadakan pembicaraan rahasia. Maka orang-orang yang beriman diperintahkan Allah, idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal 'udwan wa ma'syiyatir rasul. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah membicarakan tentang urusan-urusan ismun dosa, udwan permusuhan, wa maksiatir rasul, yaitu juga jangan membicarakan tentang maksiat pada rasul atau durhaka, bangkang pada rasul. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Kalau kamu adakan pembicaraan rahasia, bicarakanlah bil birri wat taqwa, kebajikan dan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kepadanya lah kamu kelak akan dikumpulkan, kamu akan kembali. Inilah ayat nomor 9 yang Allah perintahkan pada kita orang-orang yang beriman ini, jangan sampai membicarakan hal-hal yang bersifat kita sendiri, 4 orang atau berapa saja. Kalau yang lalu kita kaji, kalau kita ini sendirian berarti kita ini berdua, yang satu Allah. Kalau 2 orang kita ini 3, yang satu Allah, dan seterusnya. Sesungguhnya kalau melihat dari ayat yang lalu yang kita kaji, kita ini sendirian tetap akan ada yang menyaksikan, yaitu Allah. Oleh karena itu Allah tekankan di sini, silakan kamu bicara rahasia asal pembicaraan itu al-birru wat taqwa. Jangan sampai pembicaraan itu yang berkaitan dengan dosa, permusuhan, lebih-lebih sampai wa maksiatir rasul, pembangkangan, durhaka terhadap rasul. Sebab
yang disebut ibadah itu para jamaah bukan hanya perbuatan. Manusia diperintahkan untuk beribadah dalam kehidupan di dunia ini. Yang disebut ibadah bukan hanya perbuatan. Ucapan itu pun juga akan dinilai ibadah. Kita sering mengatakan ibadah itu hanya berupa perbuatan. Karena umumnya disebut amal soleh. Akhirnya diterjemahkan perbuatan yang baik. Padahal kalau kita kembali pada perintah yang disampaikan Rasulullah sendiri, kita mengucapkan sesuatu pun harus yang baik dan benar. Qul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Dari sinilah menunjukkan bahwasanya amalan ibadah yang diperintahkan Allah tidak hanya perbuatan saja, justru ucapan, perkataan itu pun juga akan dinilai ibadah. Oleh karena itu ayat 9 inilah yang Allah menekankan pada ya ayyuhalladzina amanu. Jangan sampai kita-kita yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan Islam agama kita ini terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dinilai Allah ibadah, meskipun itu wujudnya hanya ucapan. Biarpun itu diketahui orang banyak atau kita sembunyi-sembunyi, itulah yang tadi disampaikan pada ayat nomor 9 ini, yang tanah jaitum, berbicara rahasia. Dibolehkan Allah asal yang dibicarakan itu albirru wat taqwa, kebajikan menurut syariat Allah. Dan bagaimana takwa kita ini sudah benar atau belum, atau mengikuti secara umum di negeri kita Indonesia ini yang kita mengetahui sendiri semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kalau bicara iman dan takwa, semua penduduk negeri ini mengaku beriman dan bertakwa. Kalau tidak percaya boleh survei sendiri. Berdiri di pasar atau di pintu mal, setiap ketemu siapapun orang di situ tanya, Bapak, Ibu iman atau tidak? Mesti jawabnya iman. Bapak, Ibu takwa atau tidak? Mesti jawabnya takwa. Malah kadang-kadang kita ini yang nanti juga akan dilecehkan oleh mereka. Sampean iku wong Indonesia kok nggak ngerti imtak. Sekarang kan disingkat imtak, iman dan takwa. Jadi seluruh warga negara Indonesia pasti berimtak, beriman dan bertakwa. Akhirnya menjadi masalah di antara kita karena ada embel-embelnya di belakang, beriman dan bertakwa menurut keyakinan masing-masing. Akhirnya sampai terjadi di kalangan kita umat Islam, beriman dan bertakwa menurut keyakinan masing-masing. Makanya kita melihat sendiri di tayangan televisi dan mendengar pengumuman itu bahwa hari Senin kemarin sudah ada yang mulai puasa. Karena beriman dan bertakwa menurut keyakinan masing-masing. Mereka juga mengatakan begitu, ini keyakinan kami. Padahal menurut sunnatullah, kalender Hijriah 1 Ramadan itu ya 1 hari sekali maksudnya.
Cuman di belahan buminya inilah yang nanti tidak sama letak geografisnya. Itu baru boleh. Tapi kita satu negeri, puasanya sudah sendiri-sendiri, nanti hari raya sendiri-sendiri. Jamaah yang sering saya ditanya di kalangan masyarakat bawah, yang sering saya menjumpai mereka, kalau menurut Ustadz bagaimana? Nah ini yang sering kali pertanyaannya menurut Ustadz. Saya jawab juga, kalau menurut saya pribadi manusianya, saya seneng kalau seminggu hari raya terus. Kan enak Pak, 1 minggu hari raya terus. Itu menurut saya. Tapi kalau menurut Rasulullah, hari raya itu 1 Syawal. Nah di negeri ini 1 Syawal kadang-kadang 4 hari. 1 Ramadan juga mungkin terjadi 4 hari, mungkin ada yang mulai hari ini. Dan insya Allah kita Rebo, insya Allah. Mungkin juga ada yang Kemis nanti, baru mulai. Nah inilah kalau menurut keyakinan masing-masing. Oleh karena itulah para jemaah sekalian yang berbahagia, Allah perintahkan semuanya ini supaya kita bisa menyadari bahwasanya manusia itu sebagai hamba Allah yang harus tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, baik yang berbentuk ucapan dan perbuatan. Harus kita mengikuti Rasul. Ingat, tolok ukur orang itu diterima amal ibadahnya kalau Rasul yang dinomorsatukan dalam pengertian sebagai uswatun hasanah. Dan mengikuti Rasul itu perintah Allah. Tapi kadang-kadang ada juga seseorang itu mengadu antara Allah dan Rasul. Kalau kamu ikut Nabi, ikut hadis, sekarang kalau hadis dibanding Al-Quran tinggi mana? Nah, makanya saya pernah ada yang menanyakan, Ustadz, saya menjumpai ada orang itu sholatnya hanya 3 waktu, tidak 5 waktu. Ini sudah banyak berkembang sekarang ini juga. Sholatnya hanya 3 waktu, siang, malam, subuh sudah. Nggak tahu di situ apa dijamak terus duhur asarnya, maghrib isaknya, cuman dilakukannya tidak 5 waktu. Kalau kita kan 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isak, subuh. Tapi mereka itu ada yang menjalaninya 3 waktu. Nah kalau diingatkan enak, ini kan Al-Quran dasarnya. Coba lihat di dalam surat Al-Isra ayat nomor 78. Kan Allah menyatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat pada waktu matahari condong ke arah barat dan sampai malam. Dan dirikanlah sholat subuh. Kan berarti 3, hati-hati. Yang menerjemahkan Quran dalam kehidupan adalah Rasulullah. Kalau orang itu ditanya balik, kalau sholatnya pakai sendakep, nah sekarang sendakep itu surat nomor berapa, ayat berapa yang menyatakan ada sendakep. Al-Quran tidak mengajarkan sholat pakai sendakep. Apalagi tahiyat pakai duting, di dalam Al-Quran tidak ada. Nah ini kalau gegeran masalah itu, kita ini nanti tidak akan bisa ditolong Allah. Kalau masing-masing kita mengikuti hawa nafsunya, malah dimasukkan Allah neraka. Sebab orang yang hidup ini berlandaskan hawa nafsu, dianggap Allah menuhankan hawa nafsu. Sholatnya hancur, puasanya hancur, hajinya hancur, zakatnya hancur, amal ibadah seluruhnya hancur.
karena dianggap menuhankan hawa nafsu. Oleh karena itu Allah tekankan kembali pada lanjutan ayat, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan banyak orang itu, khususnya juga di negeri ini, takwanya itu hanya bulan Ramadan saja. Kalau setelah Ramadan tidak bertakwa lagi. Yang biasanya males sholat ya males, kadang-kadang malah tidak sholat. Tapi kalau Ramadan, wah, seluruh masjid biasanya penuh. Subuh juga penuh. Tapi setelah Ramadan selesai, ya kembali lagi. Inilah yang kadang-kadang terpengaruh dengan slogan-slogan dan keterangan-keterangan di televisi. Kadang-kadang kita dengar bulan Ramadan, bulan ibadah. Berarti kalau tidak Ramadan tidak ibadah lain. Padahal ibadah itu diperintahkan Allah selama hidup di dunia. Kita wajib ibadah kepada Allah. Dengan ibadah yang benar, itulah mereka betul-betul nantinya disebut Allah orang muttaqin. Makanya dengan wattaqullah alladzi ilaihi tusyarun, bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya lah kamu kelak akan kembali, akan dikumpulkan oleh Allah untuk dihisab. Benar tidaknya ibadah, diterima tidaknya ibadah. Kalau di akhirat Allah memanggil kita orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini alamat orang yang sudah pasti surga tempatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan radiyah, dengan senang, dengan puas, dengan ridho. Mardiyah karena amal ibadahmu, amal soleh yang kamu lakukan diridhoi. Mardiyah diridhoi. Kalau radiyah ridho atau puas atau senang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Dari keterangan ayat ini surat Al-Fajr ayat nomor 29 ini, fadkhuli fi ibadi menunjukkan besok ada manusia yang tidak diakui sebagai hamba Allah. Memang di dunia manusia ini siapapun mereka hamba Allah, Abdullah, hamba Allah. Tapi di akhirat kelak tidak semuanya akan diakui sebagai hamba Allah. Siapa yang tidak diakui sebagai hamba Allah? Mereka yang tidak pernah ibadah kepada Allah atau ibadah mereka ditolak oleh Allah. Para jemaah, kalau orang kafir sudah jelas, namanya orang kafir itu pasti neraka. Biarpun orang kafir beragama, biarpun orang kafir itu sholat, seandainya ada orang kafir juga ikut puasa, tetap namanya orang kafir, tetap masuk neraka. Nggak ada orang kafir masuk surga. Karena Allah sudah menetapkan sejak awalnya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira, yang sudah kita kaji dalam surat Al-Insan. Surat Ad-Dahr, insya Allah ayatnya nomor 4. Allah menjelaskan sesungguhnya kami menyediakan orang kafir itu rantai belenggu dan neraka. Berarti namanya orang kafir, para jemaah,
tidak akan ada yang masuk surga. Cuman kita inilah yang beribadah kepada Allah dengan dasar agama Islam. Kalau sampai nanti ibadah kita tertolak, sebagaimana Nabi jelaskan tentang berpuasa, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berarti ibadahnya tertolak. Orang yang ibadahnya tertolak kelak tidak diakui sebagai hamba Allah. Setelah diakui, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu surgaku. Surat Al-Fajr bagian terakhir mulai ayat 27 sampai 30. Oleh karena itu para jemaah, dengan wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun, inilah yang menunjukkan bahwasanya kita semuanya ini akan dihisab Allah, yang Allah akan memberitakan ulang apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Ibadah kita diridhoi ataupun tidak. Kalau tidak diridhoi Allah berarti neraka tempat kita, naudzubillah. Kalau ibadah kita diridhoi Allah maka surgalah tempatnya. Kenapa kita dilarang ngomong rahasia yang mengarah pada dosa permusuhan dan durhaka pada Rasul? Karena sesungguhnya Allah menjelaskan innaman najwa minasyaiton, sesungguhnya ucapan omongan rahasia itu adalah dari syaitan, yaitu yang terkait dengan pembicaraan dosa, permusuhan, dan maksiat kepada Rasul. Itu adalah termasuk gangguan bisikan. Mungkin kalau bahasa HP sekarang SMS-nya syaitan. Sekarang ini kan zaman HP, kita bisik-bisik tidak lewat telinga, sekarang lewat HP, yaitu SMS. Untuk SMS ini yang tahu yang dituju. Dibuka ternyata ada pesan. Itulah was-was yang disebut dalam surat An-Nas, yuwas wisufi sudurin nas. Jadi langsung masuk pada hati manusia. Itulah yang dijelaskan Allah bahwa omongan rahasia yang mengarah kepada 3 perkara tadi, dosa, permusuhan, dan bangkang kepada Rasul, itu semuanya merupakan najwa syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidzarihim syai'an illa biidznillah, agar orang-orang yang beriman itu senantiasa sedih, dan semuanya pembicaraan rahasia itu tidak akan membahayakan siapa yang dibicarakan sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Jamaah hati-hati, seringkali kalimat izin Allah ini dengan ridho Allah ada yang disamakan. Memang pada kalimat tertentu izin Allah itu sama dengan ridhonya. Tapi kalau sudah berbicara terpisah, izin dan ridho itu tidak harus sama. Dalam pengertiannya tidak semuanya yang diizini Allah diridhoi. Tapi kalau sudah diridhoi Allah pasti termasuk di dalamnya sudah izin Allah. Contoh, tukang santet nyantet seseorang dan yang disantet kena, itu pun izin Allah.
Tapi apakah tukang santet itu diridhoi Allah? Lah ini masalahnya. Sebab di dunia ini segala sesuatu terjadi itu karena izin Allah, ya. Kalau Allah tidak mengizini, tidak akan terjadi. Oleh karena itu kita tidak bisa menyalahkan Allah. Kenapa Allah mengizinkan tukang santet itu? Hati-hati, kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Sebab manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk Allah tidak akan mempunyai kekuatan. Manusia punya kekuatan itu pun diberi Allah. Itulah pengakuan yang diajarkan Allah sebagai orang yang beriman dan mengikuti Rasulullah dengan ucapan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali billah. Tapi manusia menyalahgunakan apa yang telah diberikan Allah, itulah yang disebut pelanggaran. Itulah yang disebut maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka seharusnya orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Itulah yang akhir ayat 10 Allah jelaskan, wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang yang sudah mengaku beriman pada Allah, Islam agamanya itu bertawakal kepada Allah. Hati-hati, kadang-kadang memahami tawakal itu bisa sebagai orang yang apatis nantinya. Sebab seringkali tawakal di bahasa Indonesiakannya berserah diri kepada Allah. Akhirnya koyok-koyok segala sesuatu urusan ini diserahkan Allah. Sudah semuanya terserah Allah. Kita harus pasrah kepada Allah. Padahal pengertian tawakal tidak demikian. Sebagaimana dahulu ada sahabat di zaman Nabi yang masuk masjid meninggalkan untanya di luar terlepas. Akhirnya ditegur Nabi, fulan, kenapa kamu lepaskan untamu begitu saja? Saya tawakal kepada Allah ya Nabi. Kalau kamu tawakal kepada Allah, ikat dulu untamu, baru serahkan pada Allah. Begitu pula sekarang unta kita ini minumnya bensin, ya jangan ditinggalkan kunci kontak itu di luar. Ada kunci double kadang-kadang hilang. Apalagi kunci kontaknya nempel di kendaraan. Terus kita ngomong tawakal, begitu melangkah masuk rumah sudah hilang kendaraan. Nah inilah kadang-kadang kita mengatakan tawakal, memahami tawakal banyak yang keliru. Dalam kehidupan ini kita berupaya maksimal, kemudian kita serahkan pada Allah hasilnya. Sebab kalau kita semuanya ini dalam urusan keduniaan itu dianggap berhasil, sebagai orang yang bertawakal kepada Allah, wajar-wajar saja, tetap tidak ada rasa yang berlebihan yang sampai terjadi menjadi orang yang sombong. Itulah dampak pengaruh dari tawakal. Kalau orang itu tidak tawakal, tidak akan masuk surga, benar. Sebab orang yang bertawakal pasti masuk surga. Menjadi orang kaya raya, menjadi orang pangkat, menjadi ilmuwan terkenal, yang tetap bertawakal kepada Allah tidak akan menjadi sombong. Begitu pula sebaliknya, apa yang kita usahakan dengan maksimal, bekerja keras, tapi tidak berhasil, tidak akan putus asa. Karena dua sifat putus asa dan sombong ini tidak akan ada pada orang mukmin.
Kalau itu masih ada pada orang mukmin, siap-siap aja di neraka. Orang yang putus asa tidak masuk surga, orang yang sombong tidak masuk surga. Berbicara keuntungan materi, masih untung orang yang sombong. Di dunia bisa maki-maki orang banyak. Orang yang putus asa sudah menderita masuk neraka. Oleh karena itulah, dengan keterangan Allah supaya kita tawakal ini betul-betul upaya kita mengikuti syariat Allah dalam kehidupan dunia ini maksimal. Kemudian kita serahkan pada Allah seluruhnya. Itulah yang nanti kita akan tetap menjadi hamba Allah di akhirat. Karena kita semuanya akan kembali menghadap Allah. Dan kita akan dihimpun, dikumpulkan. Dan kita dihisab Allah. Ingat, berulang kali saya sampaikan, insya Allah kalau yang disebut orang kafir itu tanpa dihisab sudah neraka. Karena kekafirannya. Dengan keterangan adanya hisab, yang dihisab itu kita-kita ini yang mengaku Islam. Memang ada orang Islam tanpa dihisab masuk surga, kemudian ada yang dihisab masuk surga, tapi ada pula yang dihisab masuk neraka. Itulah yang mereka sebagai orang Islam tidak pernah mentaati apa yang diperintahkan Allah. Dan sebagai umat Islam masih termasuk orang yang sombong dan putus asa. Itulah yang menyebabkan mereka kelak masuk neraka dengan kesombongannya. Nabi dawuh, innal jannah la yadkhuluha man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Sungguh surga itu tidak dimasuki oleh orang yang di dalam hatinya ada sedikit rasa sombong. Itulah semua perintah-perintah Allah yang di dalam rukun Islam yang 5 mengajarkan kita supaya benar-benar hidup ini tawakal kepada Allah dalam kapasitas kita sebagai hamba Allah yang tidak mempunyai kekuatan daya apapun kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu semuanya harus kita kembalikan pada Allah sebelum kita kembali menghadap Allah. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa, agar kita mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita dan kita mendapatkan kenikmatan yang agung, yaitu surga Jannatun Naim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu menyampaikan 1-2 permasalahan, monggo. Saya berikan waktu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Di antara hamba-hamba Allah ini masih ada atau banyak yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tetapi di sisi lain itu mereka itu masih mempercayai adanya klinik-klinik atau percaya pada dukun atau paranormal. Apakah masih ada harapan untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih ada harapan dan tidak, yang menilai Allah bukan saya, cuman Nabi pernah bersabda, kalau di akhirat nanti orang itu masuk neraka dan selama la ilaha illallah tidak terbakar hangus di neraka, masih nampak di dalam hati orang itu, maka orang itu bisa diangkat ke surga. Cuman yang mengetahui adanya titik la ilaha illallah itu hanya Allah. Itulah sesuai dengan hadis Nabi, mangkana akhira kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah. Oleh karena itu dengan adanya semuanya itu tetap nanti Allah yang menghitung. Loh, katanya kemusyrikan itu menghapuskan pahala. Ya, di ayat lain Allah menjelaskan, Nabi diancam, lain asrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat nomor 65. Muhammad, jika kamu menyekutukan Allah, maka seluruh amalanmu hangus dan kamu tergolong orang yang rugi. Nah, inilah yang kita tidak bisa menentukan sekarang ini. Itu kelak di akhirat yang menilai Allah. Bahwasanya segala urusan besok kembali pada Allah. Wal amru yauma idzil lillah. Semuanya nanti kembali pada Allah. Allah yang memutuskan, Allah yang menilai, dan kita tinggal menerima keputusan itu dengan senang maupun tidak senang. Kalau Allah sudah memutuskan kamu neraka, pasti masuk neraka, tidak bisa bantah. Ya Allah, saya tiap tahun haji. Oh, catatanmu itu komplit, ada semuanya. Hajimu lak ping 28 umpamanya, ada semuanya. Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Cuman yang menjadi masalah, kamu masih kantilan-kantilan kemusyrikan. Lah ini bahasa kita ngaten. Dengan kemusyrikan itulah amalanmu akan hapus. Itulah yang aku terangkan dahulu di dunia. Justru yang saya ancam dahulu adalah nabimu Muhammad. Akhirnya Muhammad sebagai utus aku taat, lah kamu mengaku mengikuti Muhammad, nggak pernah mentaati. Lebih-lebih dalam hal ini pengakuan dusta. Allah sudah menetapkan wailun yauma idzil lil mukadzibin. Neraka besok bagi orang yang mendustakan. Nah, kalau pada akhirnya nanti dinilai Allah, kalimat tauhid itu masih ada di dalam hatinya, Allah bisa mengambilnya, dimasukkan surga. Itu keterangan dari Nabi. Cuman kalau sekarang pasti gegeran nanti, sebab ada orang yang tidak percaya adanya entas-entasan tadi. Insya Allah, ngaten Bapak. Monggo, silakan. Mohon tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini Ustaz, banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang nafsu setan dan sebagainya. Sementara apa? Nafsu setan. Nafsu setan, apa nafsu? Perbuatan manusia. Banyak yang tergoda karena setan. Oh ya. Di bulan Ramadan, ya bulan Ramadan. Sementara ada yang menyebut bahwa setan dibelenggu. Ya. Terus maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya jangan dipahami secara fisiknya. Hadis Nabi itu setan dibelenggu. Dalam bulan Ramadan inilah Allah membuka peluang besar-besar untuk kebaikan. Maka dengan kebaikan yang dilakukan sekarang ini, untuk membuka peluang kalau orang itu memang pernah berdosa kepada Allah, bertobatlah. Tapi malah salah paham lagi. Justru yang dianggap ibadah dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan nggak ibadah. Ya ini ya percuma nantinya. Jadi setan dibelenggu itu bukan secara fisiknya. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa jadi apa yang dilakukan manusia kejahatan di dalam bulan Ramadan, kalau besok manusia mengatakan, ya Allah, kan saya diganggu syaitan, syaitan akan bantah, wong saya di bulan Ramadan sudah tidak ganggu kamu.
saya dibelenggu. Lah ini bisa jadi memang kejahatan itu muncul dari dirinya sendiri. Nah soal tadi di bulan Ramadan kok masih ada yang kesurupan misalnya seperti itu, katanya setannya dibelenggu, kok bisa kesurupan. Itu bukan secara fisiknya. Kalau setan dibelenggu ya balik-balik ucul terus, Pak. Karena setan ini makhluk gaib. Ya. Hadis itu sesungguhnya Nabi memberikan peluang besar-besaran karena Allah sudah memberikan peluang besar-besaran pula, yaitu tentang bulan Ramadan. Tapi yang nggak pernah dipahami setelah Ramadan ini loh, mosok ada orang beribadahnya 1 bulan setahun, 11 bulan nggak ibadah lagi. Nanti kalau datang Ramadan ibadah lagi. Lah ini kelirunya memahami bulan ibadah ini. Akhirnya banyak yang terpengaruh pemahamannya, wes nek Ramadan aja ibadah. Lebih-lebih dengan adanya keterangan Lailatul Qadar 1000 bulan. Nah kalau sudah ngantongi 1000 bulan, saya tidak ibadah setahun kan masih sosok. 988. Taruhlah kalau saya hidup 30 tahun, berarti nanti 30 tahun kali 1000 dikurangi 30 tahun kali 12, masih untung. Nah itu pahala dan dosa dihitung-hitung sendiri. Karena Lailatul Qadar kan 1000 bulan, nggak salah memang. Tapi apakah yakin bahwa kita ini sudah dapat? Apa tahu bahwa kita ini sudah dapat? Ada lagi kelompok tidak percaya adanya Lailatul Qadar sekarang. Lailatul Qadar itu hanya zaman Nabi dulu. Nah, hati-hati. Kalau itu yang dipahami, maka derajat kita itu tidak bisa sama dengan derajat orang dahulu. Sebab orang dahulu usianya sampai ribuan tahun. Sebagaimana dalam Al-Quran Nabi Nuh diutus Allah 950 tahun. Menjadi Nabi bukan usianya Nabi Nuh. Nabi Nuh menjadi Nabi itu loh 950 tahun. Berapa periode? Namun dengan dakwanya Nabi Nuh hanya dapat 1 perahu. Padahal 950 tahun. Bayangkan Pak, lebih mokong dulu. Nah orang sekarang ini nggak mokong tapi ndablek sama. Ngakunya Islam, ngakunya sholat, tapi perbuatannya tidak mencerminkan sebagai seorang yang sholat. Apalagi sudah haji. Kalau kita lihat yang di atas, banyak yang korupsi. Korupsi itu kan sama dengan maling. Tapi mereka yang korupsi nggak mau dianggap maling. Pakaiannya berdasi, naik Mercy kok maling. Nah inilah Bapak. Jadi jangan dipahami secara fisiknya saja. Itu peluang besar-besaran untuk kita ini bertaubat. Tapi konsekuensinya setelah Ramadan harus tetap mempertahankannya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita ini harus sabar. Orang sabar pasti masuk surga. Pengertian sabar mempertahankan yang hak sampai mati kita. Demikian mungkin, mudah-mudahan semuanya ini menjadi manfaat bagi kita agar kita tetap mendapatkan pertolongan Allah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.